Irak, Suriah. Jadi secara pemetaan internasional bahwasanya tanah suci kita Mekah dan Madinah dari arah utara sudah dikepung sama orang-orang Syiah. Sudah dikepung, teman-teman. Nah, ketika udah berhasil, jadi apa? Tanah suci sudah dikepung dari utara. Dari mana? Irak dan Suriah. Sebelah utaranya Saudi itu kan Irak dan Suriah. Itu sudah negara Syiah semua. Dari sebelah timur, perbatasan Saudi nyeberang laut, Iran udah dikepung. Iran mau mengepung lagi tanah suci, teman-teman. Dari mana? Dari Yaman. Pertamanya, pemerintah Iran mengadakan hubungan diplomatis terutama di bidang ekonomi, yaitu perdagangan bebas. Jadi setiap barang yang keluar masuk Iran Yaman itu bea cukai itu nggak terlalu teliti gitu, nggak terlalu teliti, sehingga dari Iran itu dikirim benda-benda yang dinamakan barang dagangan, padahal sebenarnya bukan barang dagangan. Sebagiannya senjata itu. Sebagiannya senjata. Disimpan di bawah tanah ya, di rumah mereka. Kemudian dakwah Syiah ini mulai masuk ke apa? Sudah mulai masuk ke sebagian polisi Yaman sudah Syiah. Tentaranya sudah Syiah, gitu kan. Setelah kuat apa, teman-teman? Mereka memberontak dengan Hutsi, teman-teman. Akhirnya apa? Polisi kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena sebagian polisi udah masuk Syiah, sebagian tentara udah masuk Syiah. Syiah ditambah lagi dengan milisi, gerombolan-gerombolan bersenjata, kelompok kriminal bersenjata Hutsi. Ini kalau di Indonesia namanya KKB kali ya, seperti itu. Diserang. Akhirnya apa? Negara kalah. Presidennya minta perlindungan ke Arab Saudi. Apakah kita mau Indonesia jadi kayak gitu? Mau? Ini bahaya Syiah di depan mata. Siapa yang mau Indonesia jadi kayak Yaman? Siapa yang mau Indonesia jadi kayak Irak? Siapa yang mau Indonesia jadi kayak Suriah? Siapa yang mau Indonesia jadi kayak Iran? Kalau udah orang Syiah itu sudah memegang pemerintahan, teman-teman, kita Ahlus Sunnah mau menjalankan sunnah setengah mati, pasti akan dicekal. Jadi sebelum kita punya penyakit ini besar, sebelum bisul ini jadi penyakit, mending disembuhkan ini bisul. Kalau saya seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat, nah sebelum saya tutup, revolusi Syiah Iran itu 1979. Lihat data seluruh dunia, cek Google. Mau dalam bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, cek. Terorisme yang memfitnah Islam, bukan ajaran Islam terorisme. Bom bunuh diri di mana-mana. Mulai gencar selepas daripada tahun 1979, yaitu apa? Adalah ajaran-ajaran revolusi Iran yang dibukukan dan buku itu disebarkan ke dunia. Pemahaman ini, al-wilayah al-imamiyah, ini yang banyak mencetuskan telur-telur terorisme di seluruh dunia. Makanya terorisme yang terjadi di Indonesia pertama kali 1984 di Candi Borobudur itu adalah hasil daripada pemahaman revolusi Syiah Iran. Dan pelakunya yang ditangkap oleh pemerintah kita, oleh aparat kita adalah orang Syiah. Bersamaan itu pula di tahun 1984 mereka sebenarnya ingin melakukan bom di Bali, tetapi gagal. Kemudian mereka mengulanginya di 1985, tetapi ketahuan di tengah jalan, sehingga di sebuah bis di Banyuwangi mereka meledakkan bom di bis. Itu tujuannya ke Bali. Ketika ini gagal, ternyata rencana ini masih direncanakan terus. Dan akhirnya di tahun 2000 berapa mereka berhasil meledakkan di Bali. Itu semua orang-orang dari paham Syiah yang diedarkan. Hanya namanya yang berganti. Dia bikin anak baru, anak perusahaan baru untuk melakukan aksi-aksi itu. Dan saya katakan, saya tegaskan, saya warga negara Indonesia, saya cinta Indonesia, dan saya benci terorisme, karena terorisme bukan Islam dan Islam bukan teroris. Itu terorisme yang ada itu digunakan untuk memfitnah Islam, dan itu bukan dari Islam. Itu dari luar Islam yang digunakan untuk memfitnah. Dan itu sebagian pemahamannya dari hasil revolusi Iran. Revolusi. Ya, teror-teror yang dari di seluruh dunia itu setelah 1979, setelah revolusi itu. Karena mereka mengambil dari semangat itu. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah pahala yang besar ketika mereka memberontak kepada pemerintah dan mengganti pemerintah dengan yang mereka inginkan, yaitu apa? Al-wilayah al-imamiyah, negara Syiah yang berdiri, yang berdaulat. Kurang lebihnya dari saya seperti itu.
Mari kita jaga negeri kita dari fitnah Syiah, karena menurut jumhur ulama di seluruh dunia pada zaman modern ini tidak ada fitnah yang paling bahaya kepada kaum muslimin kecuali fitnah Syiah hari ini. Paling bahaya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bang Indra Mose. Dengan penjelasan Bang Indra Mose, saya bertambah semangat. Karena alhamdulillah sekarang teman-teman satu persatu sudah mulai paham bahayanya Syiah ini, gitu. Ya teman-teman ya, ini bukan perkara main-main, perkara ini. Makanya saya tadi Bang Indra kan di live pertama saya tadi itu saya menyampaikan gini loh, jika kita ini adalah seorang dai, saya dai, Bang Indra Mose dai, Bang Ilmiah dai, kita yang ada di sini yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ini adalah seorang dai. Apa namanya? Tempat tempur masing-masing. Jadi kalau saya analogikan ibarat pemain sepak bola, ada bagian pertahanan untuk menjaga tidak bobol yaitu kiper, ada bagian pertahanan yaitu back, ada bagian tengah yang bisa membantu menyerang dan bisa mundur ke belakang membantu lagi, ada bagian penyerang yaitu striker. Nah, kita di sini alhamdulillah mengambil bagi-bagian itu. Ambillah bagian yang menurut kamu itu ada di posisi mana. Ada yang bagian lintas agama, ada yang bagian seperti ini untuk pertahankan akidah. Nah, ada bagian-bagian kita masing-masing. Jadi intinya apa? Kita harus saling kuat menguatkan. Kita harus saling support dalam kebaikan ini, dalam dakwah ini. Karena kalau semuanya jadi striker, maka kalau tidak ada pertahanan akan bobol. Sebanyak apapun orang mu'alaf masuk Islam, kalau tidak dibentengi akidahnya tadi, maka itu pun tidak ada gunanya. Contoh kecilnya, orang yang mu'alaf, orang Kristen lah kita buat dulu. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia masih meyakini Yesus itu Tuhan. Maka apa artinya kan seperti itu? Maka kita ini dengan adanya ini tadi semua, ambillah bagian masing-masing, saling mendukung, saling mensupport. Jangan menghalang-halangi dakwah saudara kita gitu. Ya betul tidak Bang Indra? Seperti itu Bang Indra ya. Tidak boleh gitu. Harus saling mendukung, mensupport dalam dakwah ini masing-masing. Untuk itu kita sapa dulu. Halo Bang Papa. Selamat bergabung Bang. Waduh keluar Bang Indra, mungkin kepental ya. Ini bukan Syiah Kak, ini Papa Jahat Indonesia yang di atas ini bukan Syiah. Dia bukan Papa Jahat gitu. Halo, perkenalkan Bang namamu Bang. Karena Papa Jahat itu kalau naik itu langsung nyerocos. Ini bukan dia ini. Iya betul juga. Saya kan juga ngapa dia tidak nyerocos ini. Ini bukan mungkin betul. Ya, apa itu wajah kayak gini, mana pernah dia berani menampakkan wajahnya yang kayak gini jeleknya. Host, izin host. Iya Bang. Halo host. Halo. Ya halo, ada apa Bang? Bisa memonitor? Bisa dengar suara saya? Ya oke, bagus Bang, bagus. Alhamdulillah. Ini begini masalah akun Bapak Jahat Kak Anhos, kita kan sudah sepakat ya, katakanlah kita nggak menaikkan itu namanya Syiah ya, terlepas Bapak Jahat Syiah apa enggak, kan selama ini kan kita terindikasi arah ke sana karena kan pernyataan-pernyataan kan kontroversi dengan kita yang ahlu sunnah. Nah teman-teman kalau mau memakai akun sama dikasih dong bedanya, misalnya papa ya kasih papa gitu, jadi agak beda gitu. Jadi kalau sama persis kayak gini ya, kalau dijelaskan sama host seperti itu, kalau host nggak menjelaskan nanti teman-teman kita yang di bawah nanti kecewa gitu loh. Ini sekedar masukan aja host ya, ini tidak ada kritik, nggak menasihati, nggak, artinya siapapun yang itu ya tolong dikasih lah tanda apa gitulah. Kalau foto bisa kok host, bisa digonta-ganti kalau foto kan. Artinya jangan persis lah. Kalau memang itu lain jangan persis. Mindset yang di bawah ini nanti orang sudah simpati ke host, sudah cinta ke host dan sebagainya, begitu host naikin seperti ini tanpa dijelaskan nanti langsung memframing host tanpa tabayun. Itu aja lah yang pakai gini, tolong dikasih tambahan nama. Itu aja sementara ya, host. Mau nyapa dulu, kalau abang yang di atas ini tetap diam, nggak mau bicara, saya turunkan gitu.
ya kita kasih lah, karena saya yakin dia bukan papa jahat, tapi harus bicara juga gitu. Halo, sekali lagi Siap. saya tanya. Halo Bang, papa jahat, silakan bicara Bang. Oke, enggak mau bicara Bang ya. Maaf Bang ya. Jangan sakit hati, saya terpaksa turunkan gitu loh. Karena tetap kita harus jaga kestabilan supaya enggak ada fitnah-fitnah gitu. Tapi saya percaya Bang ini bukan papa jahat teman-teman ya. Itu karena papa jahat asli enggak akan pernah mau nunjukkan muka yang jelek seperti ini. Udah pasti tuh. Oke Bang ya, saya minta maaf, saya turunkan dulu Bang. Saya bingung mau panggil Abang apa. Saya panggil papa jahat malah gitu kan. Oke, Kak Duren Kalimantan, silakan Kak. Perkenalkan diri Kakak, tujuannya apa? Ada yang mau bertanyakan atau ada yang mau dikomentari? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Iya, saya tertarik naik ini karena ini berkenaan dengan apa namanya kesesatan paham Syiah sebagai topik dari apa? Dari apa yang ingin dibahas di dalam Qomal ini ya. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh host sebagai penjelasan dari teman yang sudah turun tadi. Itu siapa tuh host? Bang Indra. Ya, Pak Indra, saya sangat setuju ya. Cuman di sini ini ya, kita ini kan di negara Indonesia ya, di mana kita anutan agama itu adalah Islam. Islam itu kan pahamnya itu kan banyak. Ada paham ini, paham itu. Termasuklah itu ada Syiah ya kan. Kalau kita ini kan termasuk di dalam paham ahli sunnah wal jamaah ya, dimana dari turun temurun dari leluhur kita di Indonesia itu mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Nah ini ya, ini kita tidak bisa saja hanya mengomong-ngomong. Kita sudah tahu ya kan, kesesatan dari paham Syiah ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dari ajaran-ajarannya ini banyak yang menyimpang di luar apa pemahaman dari kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi untuk itu ya, apakah dibolehkan ya di Indonesia itu kita sebagai apa namanya penganut paham yang tidak setuju dengan paham Syiah ini tadi ya, membuat sesuatu apa namanya terobosan supaya apa namanya masuknya Syiah di Indonesia ini bisa diminimalisir. Sehingga apa? Sehingga yang ditakutkan itu adalah apabila mereka ini sudah masuk di organisasi-organisasi tinggi di Indonesia ya, seperti MUI, seperti apa NU, karena secara proses itu bisa saja terjadi. Sehingga ada pengilegalan terhadap paham-paham ini. Padahal menurut kita ini kan ini sangat berbahaya karena banyak kesesatan di dalam ajaran Syiah itu. Itu yang saya maksudkan itu. Mohon ditanggapi kawan-kawan ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya host. Ya. Pak Duren Kalimantan, maaf tadi saya kepental ini, saya bicara-bicara ternyata baterai saya habis, ini saya masuk lagi. Jadi ini Pak. Oh ya Pak. Yang jawab Bang Indra, tapi sebelum Bang Indra jawab, saya mau nyapa dulu Bang Bejo sebentar Bang Indra ya. Nanti yang jawab Bang Indra. Oke, assalamualaikum Bang Bejo, selamat bergabung. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan atau ditanggapi Bang? Sebelum kita menjawab pertanyaan Bang Duren Kalimantan, silakan Bang Bejo. Ya, waalaikumsalam Bik. Assalamualaikum semua ya. Tadi saya dengar tentang tampilan profil account ya, nama. Saya sarankan sih untuk semua netizen muslim yang masuk di TikTok jangan gunakan nama-nama dan profil para penghujat itu lagi, karena itu mengganggu ya, mungkin yang melacak mereka ya, yang para penghujat yang sedang dilacak. Nggak usah lagi pakai profilnya dan namanya, nggak usah ditiru, karena menyusahkan aparat keamanan untuk menindak mereka, mencari mereka nanti account itu jadi mengacaukan dia, dan yang lain juga bisa salah paham ya. Hanya kecil Bang. Ya Bang Indra. Mungkin sedikit itu aja, lanjutkan Bang Topik.
Oke, makasih Bang ya. Oke, saya jelaskan. Pertanyaan dari Bang Duren Kalimantan ya. Jadi gini Bang, Syiah ini memang bahaya sekali dengan tadi konsep al-wilayah al-imamiyah. Jadi al-wilayah al-imamiyah itu maksudnya apa? Pada sebuah negeri yang mayoritas kaum muslimin, mereka harus bisa merebut negeri itu menjadi wilayah Syiah. Dan ketika negeri itu sudah kuat, wilayah itu masih kekuatan, maka mereka wajib mengangkat pemimpin Syiah sebagaimana terjadi di Iran. Ini yang bahaya sekali. Dan yang paling bahaya, kenapa kita harus membentengi ini? Membentengi kenapa? Yang paling bahaya dari salah satu yang paling bahaya daripada ideologi Syiah. Ini kalau sampai paham Syiah ini masuk di kubu militer atau di kepolisian, ini paling bahaya. Kenapa? Nah, itu dia yang saya maksud nih. Ini Bang, saya jelaskan Bang. Karena di dalam buku-buku mereka itu ada fatwa begini Bang. Dan ini fatwa ini mereka gunakan untuk membelot dari konstitusi, yaitu apa? Kesetiaan terhadap agama melebihi daripada kesetiaan terhadap apapun. Nah, ini yang terjadi di Iran Bang. Ketika tentara-tentara, polisi-polisi sudah berpaham Syiah dan dalam gambaran intelijen mereka kita sudah kuat, maka para tentara dan polisi ini yang sudah Syiah ini diseru dengan kalimat ini, bahwasanya kau harus lebih mencintai agama ini daripada mencintai pemerintah, apalagi pemerintahnya tidak menggunakan hukum Islam. Nah, akhirnya Bang, tentara-tentara ini membelot, polisi-polisi ini membelot bersama dengan kelompok kriminal bersenjata Syiah, ya Hutsi itu. Akhirnya kacau, clash negara Bang, pertumpahan darah. Presidennya atau rajanya digulingkan, dinaikkan Syiah. Nah, kalau pada saat pemberontakan saja itu sudah pertumpahan darah Bang, dan umat Ahlus Sunnah ini sudah setengah mati beribadah, apalagi kalau sudah pemerintahan diambil alih oleh Syiah, ya Allah Bang, mungkin kita akan setengah mati Bang untuk menjalankan sunnah-sunnah kita Bang. Ini sangat bahaya Syiah Bang. Harus kita bentengi Bang. Makanya para ulama di Jawa Timur itu mengatakan jangan berteman apalagi berbesan, apalagi beripar-ipar dengan mereka, saling menikahkan di antara mereka nggak boleh. Bahaya itu. Iya benar, bahaya. Kami juga di Kalimantan, khususnya yang Muslim, seperti itu juga Bang. Sama. Arus Bang, arus. Iya. Jadi ini memang bahaya sekali. Jadi kita memang harus membentengi memang ini, karena ini serangan dari dalam gitu loh, serangan dari dalam. Dan Syiah itu begini, saya ambil contoh negara Mesir ya. Negara Mesir itu fighting Syiah habis-habisan loh. Pemerintah ini yang sekarang ini. Mereka memerangi Syiah. Kenapa? Karena ini saya kasih bocoran sedikit aja. Tapi ya udah menjadi halayak umum kalau bisa bahasa Inggris sih. Bisa dicek sendiri. Bahwasanya militer Mesir, kepolisian Mesir, badan intelijen negara Mesir itu sudah mendapatkan informasi bahwa setiap terjadinya demo yang berakhir kisruh, di situ Syiah membonceng Bang. Bahaya nggak tuh Bang? Iya bahaya. Sudah menjadi pengetahuan daripada aparat keamanan negara Mesir, baik itu militer maupun kepolisian, bahwa setiap terjadinya demo-demo yang clash, yang chaos, di situ ada orang-orang Syiah yang menunggangi. Makanya negara Mesir itu fighting Syiah habis-habisan, Mesir itu. Dan saya meyakini Bang, di setiap terjadinya chaos-chaos di negeri ini, saya meyakini ada orang-orang Syiah yang membonceng di situ, yang mengompor-ngompori. Karena Syiah itu sejatinya gini Bang, Syiah itu sejatinya itu polanya itu seperti Yahudi. Karena yang bikin itu Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Yaitu apa? Coba lihat Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah 3 kabilah ya. Nadir, Quraidah, dan Bani apa lagi ya? Nadir, Quraidah, dan satunya lagi Bani apa lagi aku lupa. Pokoknya Yahudi di Madinah ya, di zaman Rasulullah. Sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, Yahudi itu punya prinsip gini Bang. Supaya mereka aman, supaya mereka bisa mengambil alih pengaruh atau kekuasaan di suatu tempat, dominasi, maka Yahudi ini menjadi dalang Bang. Jadi orang setempat itu dibentur-benturin Bang. Jadi orang Yahudi ini telah mengadu domba antara Aus dan Khosraj, 2 suku di Madinah, disuruh berkelahi terus.
Nah, akhirnya apa? Yang nyonyor orang Arab, sama-sama saudara antara Aus dan Khazraj itu kan kakak adik, ya kan? Yahudinya tepuk tangan, mereka yang damai. Artinya apa? Lawan dengan lawan dihajar, tidak memakai tangan mereka. Nah, ini yang bahaya. Nah, Syiah itu begitu, Bang. Syiah itu dalam rangka menerapkan al-wilayah al-imamiyah atau merebut sebuah daerah untuk menjadi wilayah Syiah dan dengan dipimpin oleh imam Syiah. Dengan cara apapun mereka bisa lakukan, Bang. Yaitu apa? Membenturkan pemerintah dengan musuhnya Syiah. Misalkan orang-orang di luar Syiah dibenturkan, difitnah-fitnah gitu. Artinya apa? Mereka ini mencoba mencari perselisihan di antara konstitusi negara dengan orang-orang tertentu. Jadi Syiah itu mendorong aja gitu, Bang, memprovokasi. Ketika sudah chaos seperti di Yaman kan begitu, Bang. Di Yaman itu begitu. Jadi di Yaman itu Iya, benar. Orang-orang yang gini, Bang, sedikit lagi, Bang, sedikit lagi. Paling nggak sampai 5 menit. Di Yaman itu gini, Bang. Ini kasus di Yaman ya, Bang. Saya kasih tahu. Orang Syiah itu, Bang, di Yaman itu adalah mengadu antara pemerintah dengan orang-orang Islam yang suka mengkritik pemerintah. Jadi orang-orang Islam yang biasa getol ke pemerintah, suka mengkritik pemerintah. Orang Syiah itu pura-pura ini, Bang. Orang Syiah itu membuat 2 tim. Yang satunya mendorong pemerintah, mengatakan bahwa ini orang radikal. Dan yang ini dipaksa supaya lebih radikal. Didorong terus supaya radikal, supaya tambah berani gitu, tambah ibaratnya aksinya itu tambah keras gitu, tambah ngaco gitu, Bang. Mereka Syiah ini mendorong-dorong, bahkan sebagian Syiah itu pura-pura masuk di kalangan mereka dan mereka membuat kekacauan di atas namakan ini dibilang abang tadi jangan sampai masuk organisasi-organisasi, ini betul. Nah, ketika pemerintah tadi didorong oleh sebagian orang Syiah bahwasanya ini radikal dan ini ditambah radikal oleh Syiah, akhirnya apa? Pemerintah menangkapi orang-orang muslim yang salah dalam mengambil keputusan, yaitu apa? Terlalu kritis ke pemerintah, terlalu keras ke pemerintah. Setelah pemerintah sudah kekurangan penyokong, di situ meledak, Bang, pemberontakan Hutsi. Pemerintah kewalahan, Bang. Karena apa? Sudah diadu dulu. Sesama Ahlus Sunnah diadu dulu, baru Syiah masuk. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Dan saya meyakini setiap kekacauan, demo-demo yang berakhir kisruh di negeri ini, saya yakin pasti ada Syiah, agen-agen Syiah yang menyusup di situ. Saya meyakini itu. Sebagaimana terjadi di Mesir, dan juga di Yaman. Saya meyakini itu. Kurang lebih gitu, Bang. Betul sekali, Bang Indra. Makanya Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, Bang, untuk pemahamannya. Oke, terima kasih, Bang Dura sudah mau bertanya. Iya, teman-teman, jadi kita harus hati-hati. Kenapa sih saya selalu menyuarakannya? Karena mereka berawal dari takiyah, membaik-baiki kita, orang-orang yang nggak tahu. Mereka itu punya target, punya visi dan misi mereka itu. Dan mereka membagi tugas. Ada contoh kecilnya saya buat aja nih. Seperti ada yang buat keonaran. Kita tahu kan di TikTok ini yang selalu buat onar itu siapa? Buat kegaduhan, kekacauan di mana-mana. Terus ada lagi di antara mereka itu mendekati orang-orang kita. Contohnya seperti ustadz-ustadz kita. Mereka dekat baik-baikin itu apa? Supaya menjadi pelindung bagi mereka. Nanti saat kita berdebat atau buat room seperti ini, mereka bilang, ada apa sih? Bukannya kita tidak ada masalah. Saya dan ustadz-ustadz kamu sudah clear masalahnya. Kan seperti itu. Mereka akan bersembunyi di balik-balik seperti itu gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya, untuk takiyah mereka ini. Karena nggak ada yang lebih bahaya kalau bagi saya daripada kaum-kaum munafik, pendusta. Karena nggak ada yang bisa kita percaya dari ucapan-ucapan mereka. Gitu, karena mereka mewajibkan yang namanya takiyah. Walaupun apa yang diucapkan mereka itu sesuatu yang benar, kita nggak tahu apakah kebenaran yang diucapkannya itu karena takiyah atau karena untuk maksud sesuatu. Hati-hati aja gitu. Lanjut, Bang Ilmiah, ada yang mau disampaikan lagi atau Bang Purnama atau Bang Indra? Silakan. Ya, mungkin yang lain aja gantian biar ditanggapi. Silakan Bang Ilmiah, ada yang mau ditanggapi Bang Ilmiah dari jawaban pertanyaan atau dari jawaban Bang Indra Mose tadi? Silakan Bang Ilmiah. Oh, nih ya, tak kasih tahu teman-teman. Ini Timur Tengah lagi nih. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ini Timur Tengah lagi. Tahu Libanon nggak? Di sini di room ini selain saya ada yang tahu Libanon nggak? Libanon, negara di Jazirah Arab juga. Bisa. Negara Arab. Pernah, kalau ke sana belum pernah. Ya, lanjut, Libanon itu
adalah sebuah negara di Timur Tengah yang populasi penduduknya 25% Ahlus Sunnah wal Jamaah, 25% adalah Syiah, 25%-nya adalah Katolik Lebanon, 25%-nya adalah Ortodok Lebanon. Jadi ada 4 agama di situ ya. Nah, tahu nggak? Pemerintah Lebanon ini kewalahan dengan apa? Dengan KKB-nya Syiah nih, kelompok kriminal bersenjata, yaitu apa? Hizbus Syaiton. Mau nggak Indonesia ini negara, Indonesia ini menjadi sebuah negara. Kemudian karena kita membiarkan Syiah punya militan yang kekuatannya setara dengan militer kita. Mau nggak kita kayak gitu? Kalau saya nggak mau. Ya nggak mau. Kalau saya nggak mau. Makanya Syiah ini kayak virus. Sebelum dia menyebar langsung diisolasi gitu loh, Bang. Kalau COVID itu, Bang. Sebelum nyebar diisolasi dia itu. Kalau perlu disemprot disinfektan gitu loh. Biar mati gitu. Betul, Bang, betul. Saya setuju. Coba bayangkan. Ente harus bayangkan. Negara satu lagi, Yaman, kewalahan menghadapi gerombolan Hutsi ini, kelompok kriminal bersenjata lah kalau istilah Indonesianya. Hutsi ini kekuatannya bisa mengalahkan polisi dan tentara Yaman. Bagaimana bisa coba? Mau nggak kita di Indonesia ini, negara kita berdaulat, kita bangga dengan TNI Polri kita, tiba-tiba orang Syiah membuat sebuah gerombolan kekuatannya menyetarai. Gimana ini? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, Bang. Kalau saya tidak mau. Hati-hati dengan Syiah ini, teman-teman. Hati-hati Syiah ini. Karena itu konsep al-wilayah al-imamiyah itu yang paling bahaya, yang banyak menelurkan sel-sel terorisme itu. Imamah al-wilayah al-imamiyah itu paling bahaya itu. Dan Syiah yang ada di Indonesia itu Syiah yang kayak gitu, biar ente tahu. Ente semua tahu yang kayak gitu yang ada di Indonesia. Mau kita biarkan ini? Kita mau biarkan. Beberapa tahun yang lalu mereka bersembunyi. Mereka takiyah. Berarti apa? Teman saya mantan Syiah. Dia bilang ini, Indra Mose, ini saya mantan Syiah. Ketika orang Syiah itu tidak terdeteksi oleh ahlu sunnah di suatu kabupaten, kita nggak bilang negara, maka yakinlah bahwa ada orang Syiah yang sedang menyusup alias bertakiyah. Tetapi Indra Mose, saya mantan Syiah. Kalau orang Syiah di daerah Anda sudah mulai unjuk gigi, berarti yang tidak unjuk gigi lebih banyak daripada unjuk gigi. Kau hati-hati. Ini teman saya ini mantan Syiah. Nah sekarang beberapa tahun lalu mereka sembunyi kan. Sekarang mereka berada di TikTok terang-terangan saya Syiah. Berarti mereka sudah merasa kuat. Hati-hati, kita harus redam dari sekarang. Ini api harus kita siram. Betul, ya, harus kita siram. Betul. Harus siram. Masya Allah, betul. Maju. Pokoknya harus kita siram. Allahu Akbar. Semangat saya, Bang, dengar Abang Indra ngomong. Demi Allah, Bang. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaan seperti ini. Host, ini ada masukan dari saya ya. Mungkin kita bisa mengedukasi para kawan-kawan yang nonton di bawah. Jadi tujuan kita memerangi Syiah itu kan termasuk dari kalau dilihat itu kan agama Islam ya kan. Takutnya ada berasumsi kenapa tidak memerangi yang lain gitu. Nah, jadi itu harus dipaparkan juga tujuan kita memerangi Syiah itu, karena tujuan yang paling urgennya gitu ya. Maksud saya itu tujuan yang paling urgen supaya kawan-kawan di bawah itu memahami, supaya jangan ada salah paham. Oh, kenapa yang tidak tahu tentang ilmu gitu? Kenapa kita memerangi Syiah? Syiah itu kan bagian daripada Islam. Kenapa kita tidak memerangi Kristen atau agama Hindu atau yang di luar daripada kita? Gitu. Itu maksud saya itu tujuan saya apa? Bang, saya jelaskan Bang Dure. Ya silakan host. Ya terima kasih. Bang Dure. Jadi Majelis Ulama Indonesia sampai hari ini belum mencabut fatwanya bahwa Syiah itu adalah sesat dan menyesatkan, belum dicabut dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan salah satu tokoh Syiah di Jawa Timur, dia ingin merobohkan rumah yang dibangun oleh umat Islam untuk menangani umat Islam, yaitu apa? MUI. MUI adalah rumahnya kaum muslimin untuk menentukan hukum-hukum Islam. Ya kan? Di situ berkumpulnya para guru-guru besar kita, para tuan guru kita yang mulia. Kemudian ada seorang tokoh Syiah di Jawa Timur ingin membubarkan MUI di Jawa Timur.
Kalau begini Bang, kita umat Islam, ini penghuni rumah. MUI ini rumah kita. Kita yang bangun rumah itu, tiba-tiba ada orang ngaku penghuni rumah, dia ingin robohkan rumah, ente waras. Ini orang Syiah ingin membubarkan MUI, gimana caranya? Ente waras gitu pertanyaan saya, kan gitu. Inilah bahayanya Syiah, teman-teman. MUI mau dibubarin sama Syiah. Apa-apaan ini? Ya karena musuh utama mereka salah satunya MUI, teman-teman. Kan MUI ini yang mengeluarkan fatwa berkumpulnya Tuan Guru kita bahwasanya Syiah sesat dan menyesatkan. Kalau yang terbaik daripada Syiah saja sudah sesat, yang paling parahnya kafir. Apa yang bisa apa yang bisa diambil manfaatnya itu loh. Misalkan begini. Ya aduh, nggak bisa diambil manfaatnya lah gitu loh. Kalau yang terbaik itu sesat gitu kan. Zedia itu udah sesat gitu kan. Yang terburuknya ya kafir, Rofido kan gitu. Jadi memang, dan seperti tadi saya katakan, nah ini kita bicara nih dua bapak teroris di negeri kita. Saya masuk ke teroris yang jelas. Ada yang kenal Nurdin Emtop dan Dr. Azhari nggak? Nurdin Emtop, Dr. Azhari. Iya, kenal. Tahu lewat TV. Ngerti lah ya. Lewat TV aja, lewat TV. Dia dari Malaysia kan? Iya, dari Malaysia dia. TV, lewat berita itu kenal. Tahu. Nah, Iya. dari Malaysia pindah ke Indonesia kan, menyebarkan paham sesat itu, mengambil anak-anak muda yang bodoh tentang agama tapi semangat dijadikan korban untuk melakukan pengeboman sementara dia sendiri tidak ngebom. Inilah ciri-ciri Yahudi. Dia ingin merusak lawan dengan lawan. Dia korbankan anak-anak muda kita, saudara-saudara kita yang belum paham Islam, dijadikan korban-korban untuk melakukan bom bunuh diri. Padahal dia sendiri tidak mau ngebom. Alhamdulillah pemerintah kita sudah membunuh laknatullah alaihuma kepada mereka berdua. Semoga Allah melaknatinya. Tahu nggak kenapa dia bisa pindah ke Indonesia? Teman-teman harus tahu bahwasanya pemerintah Malaysia pada saat itu mempelajari tentang bahaya Syiah. Kenapa? Syiah paling bahaya, tetapi yang lebih bahaya adalah negeri-negeri yang mayoritas kaum muslimin yang menggunakan monarki, kerajaan. Itu paling bahaya. Karena Syiah itu benci sekali dengan monarki, terutama Iran. Iran itu kerajaan digulingkan. Nah, melihat ini pemerintah Malaysia, wih bahaya ini kan. Jangan sampai kita Iran kedua, ya kan? Kita juga kerajaan. Akhirnya pemerintah Malaysia dengan segera mengumpulkan ahli-ahli hukum untuk membuat sebuah perundang-undangan yang menjadikan Syiah itu tidak boleh diedarkan di Malaysia. Melihat si Nurdin Emtop babi ini sama Azhari anjing ini, ya kan Allah katakan Khawarij itu kilabun nar, anjing-anjingnya neraka kan, betul kan? Saya katakan benar gitu kan. Jangan ragu-ragu, anjing dua ini melihat bahwasanya mereka sudah tidak punya ruang di Malaysia dan dia terancam, dia hijrah ke negeri kita dan dia menyebarkan paham sesatnya di negeri kita. Dan itu terjadi setelah revolusi Iran. Dan semua teror-teror yang mengatasnamakan kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, memfitnah agama Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu terjadi setelah 1979. Setelah 1979 terinspirasi dari revolusi Syiah Iran. Sebagaimana di Indonesia pertama terjadi 1984 dan itu pelakunya juga Syiah. Itu teman-teman. Jadi teroris ini adalah fitnah terhadap umat Islam, korban terbesarnya adalah umat Islam. Karena apa? Dia difitnah. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan ini yang menelurkan paham ini adalah Syiah. Dengan konsepnya itu tadi. Jadi kita harus hati-hati. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang merasa ini tidak ilmiah, datang. Sekalian kita buka pasal-pasalnya. Apa sih yang kena delik di Syiah itu seperti apa? Kita bisa jelaskan. Silakan. Terima kasih teman-teman. Ya, boleh sedikit, Pik? Izin. Boleh. Silakan, Bang. Oke, saya mau nambahin sedikit dari yang Bang Indra Mose.
yang perlu diketahui yang paling penting memang sebenarnya mereka ada, ya. Mereka ada dan mereka sekarang muncul terang-terangan. Ini tampil adalah suatu hal yang mencurigakan. Karena gini ya, mereka ini memang terlatih untuk memfitnah. Sangat terlatih memfitnah. Apa yang kita lakukan untuk membantai mereka, mereka jadikan peluang untuk memfitnah. Kita balik. Hati-hati dengan ini. Kan gitu Bang Indra mau saya. Itu yang terjadi tadi sama kerajaan-kerajaan. Kenapa hancur? Kenapa bisa hancur? Karena ada yang mengenali mereka, yang muncul tadi. Jangan sembarangan juga untuk melawan mereka ini, karena ini trik. Seringkali adalah trik yang menampilkan fitnahnya nanti mengakibatkan beberapa orang yang terfitnah seperti yang kerajaan besar itu, yang akibatnya nanti mungkin orang-orang yang seharusnya tidak harus dihukum jadi terhukum gitu, karena mereka telah memberi pemahaman ke bawah, meluaskan pemahaman bahwasan orang-orang ini yang salah gitu, padahal sebenarnya bukan. Hati-hati dengan ini, fitnah-fitnah ini. Jadi jangan sembarangan memvonis orang, jangan tampil menuduh sembarangan di depan tanpa dasar ilmu. Sebenarnya lebih baik sih meninggalkan mereka ini daripada menanggapinya. Karena apa? Fitnah ini lebih berbahaya. Sulit dideteksi fitnah ini. Betul. Tapi kita tetap harus bersuara, Bang. Kalau nggak bersuara, Ya. rumah kita ini, negeri kita ini, rumah Ya. bagi keberagaman, rumah kedamaian ini bisa rusak gara-gara mereka. Betul-betul. Kita tetap harus memberikan Saya informasinya, tidak ridho tetap kalau harus disebarluaskan. Tapi Iya tindakannya betul. Tuh, Karena kita ini termasuk komunitas yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi kita berhak untuk menjaga kawasan kita, ya kan? Sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan kita supaya tidak hancur. Itu kan tujuannya. Maka dari itu tadi ya, kalau seandainya ada kajian-kajian mengenai kesesatan paham Syiah, seharusnya itu ya MUI itu seharusnya sudah memberikan label kuning seperti polisi gitu. Jadi kepada aliran ini, sehingga kita sebagai masyarakat itu ada kekuatan untuk kalau dia ada itu bisa kita usir dengan ada kekuatan hukumnya gitu. Itu yang paling penting tuh, itu kita per aja, karena kita komunitas ini adalah komunitas yang paling tinggi di Indonesia. Ini adalah kampung halaman kita gitu. Kalau yang kira-kira merusak, maksudnya itu merusak dan menyesatkan, membawa nama aliran kita. Beda kalau dengan Kristen ya, ajaran yang lain, karena di luar dari akidah kita itu tadi. Itu, Nah, itu maksud jelas. saya itu seperti itu. Maaf kalau mungkin bahasa saya ini agak keras gitu. Ya, terima kasih. Sedikit tadi saya sebenarnya belum selesai. Poinnya bukan ke situ tadi sebenarnya. Karena yang paling utama seharusnya adalah ada beda, sangat jelas Bang Indra mau saya. Ya, bedanya kan akidah itu sangat beda ya. Ini yang perlu diberikan kepada netizen untuk pemahaman tentang perbedaan antara manakah yang Syiah, mana yang Muslim, yang ahli sunnah ya. Itunya yang harus ditampilkan gitu. Jadi setiap orang akan bisa mengenali. Nah, kalau udah bisa mengenali, nggak perlu tuduh-menuduh itu. Kan gitu kan? Kita nggak perlu personal, Bang. Seperti yang Bang katakan, kita memang nggak menuduh orang ini Syiah. Tetapi kalau mau lihat ciri-ciri Syiah, lihat saja di kolom komentar. Hati-hati dengan itu. Di kolom komentar terlihat gitu. Ciri-cirinya saya nggak nuduh siapapun, tapi perhatikan
perhatikan aja gitu. Ya, Kalau betul. Bicara Lanjut, Bang. akidah Syiah aja, Bang. Ya, Kita ya. nggak menuduh orangnya ini. Tapi kalau kita bilang Khomeini, Tabatabai itu udah terkenal emang itu tokoh Syiah. Oh ya, nggak apa-apa. Dan orangnya udah mati Emang juga. tokoh yang jelas gitu itu. loh. Orangnya udah Itu mati. toko yang jelas. Karena ini masalahnya kan, kalau saya bilang sih ya, mereka ini sebenarnya kan kita ahli sunnah wal jamaah ini kan pengikut Rasulullah, Muslim. Mereka ini cuman orang-orang yang ingin menjadi Muslim karena memakai cara-cara Islam, tapi tidak seluruhnya gitu. Masih mau menggunakan golongan-golongan, cara-cara golongan-golongan di luar Islam. Ya, dengan menggunakan cara-cara Yahudi, cara-cara pagan ya sebenarnya ya. Ya mungkin Kalau Bang menurut Indra saya Musi sih bisa ini, jelaskan Bang Bejo. detailnya. Bang Bejo, kamarnya sih ini. Syiah itu adalah sebuah paham yang dibentuk oleh orang dari luar Islam yang Iya. digunakan atau ditujukan untuk merusak Islam dari dalam. Saya yakin Ya, itu. dengan cara menyebut Islam, betul. Iya. Ya, seperti itu dia. Jadi dimanapun ada Syiah yang diserang pasti kaum muslimin dan agama Islam. Tidak mungkin orang kafir. Makanya lihat, dia duduk sama siapa? Dia duduk cengengesan sama siapa? Dia marah-marah sama siapa, Bang Bejo? Coba Itu yang perlu lihat, ditampilkan. logika lihat. Betul. Itu Iya kan, bedakan logika lihat. beda-beda seperti ini yang perlu diberi edukasinya Iya. kepada netizen. Logika lihat bagaimana mereka membocorkan sini kamu tak kasih strategi bagaimana melawan ahlu sunnah. Mereka berwala, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Dia baru antipati memusuhi dengan kaum muslimin, sementara dia mengaku umat Islam. Bagaimana tidak saya katakan bisul di pantat, nempel tapi sakit. Itu Bang. Iya, di ketiak juga nempelnya, Bang. Juga ya. Iya benar. Ya itu. Jadi memang Abdullah bin Sabah ini memang dia dendam sama Islam, pura-pura masuk Islam, dia bikin aliran sesat untuk merusak Islam dari dalam. Makanya Nabi Muhammad pernah mau perang sama orang kafir. Ya. Kalau nggak salah nih perang Badar atau perang Uhud. Atau mungkin perang Khandaq, aku lupa. Ketika di dalam barisan beliau itu ada orang munafik dari Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Nabi pernah bersabda gini nih, lebih baik saya menghadapi 1000 musuh daripada satu orang munafik ada di barisanku. Tahu nggak, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya menyemangati para sahabat untuk berani berperang walaupun jumlahnya sedikit musuhnya banyak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul malah menurunkan mentalnya. Kurang ajar gak? Dia keliling barisan supaya mental kaum muslimin jatuh. Dan dia ngakunya Islam, berada di barisan kaum muslimin. Makanya Nabi bersabda, lebih baik 1000 musuh kita hadapi daripada satu munafik ada di barisanku. Nah inilah Syiah hari ini. Itu Bang Bejo. Coba giliran saya sedikit sih. Jadi saya di sini bukan hanya duduk manis dengerin udah itu nanti turun. Mohon izin ya, Kang Indra Moseh guru saya, Kang Hos guru saya juga dan lain teman-teman. Saya di sini hanya nggak lama-lama lah. Apa yang nanti saya narasikan tidak lepas apa yang pernah diucapkan Kang Indra Moseh. Nah di sini sifatnya saya hanya ingin memperkuat karena saya ahlu sunnah. Kang Indra Moseh tadi sempat mengatakan Syiah itu akan membubarkan MUI, kan kayak gitu. Majelis Ulama Indonesia itu ya memang sentral kita, rumah kita. Yang saya tanyakan dua, Kang Moseh, benarkah Syiah itu ada di Indonesia? Ini poinnya.
Benarkah Syiah itu ada di Indonesia? Yang kedua, narasi Syiah yang akan membubarkan itu sudah didengar MUI, pemerintah apa belum? Kalau sudah, apa respon? Kalau belum, ya namanya belum. Itu aja 2 poin, Kang Indra Mose. Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Jadi apakah Syiah ada di Indonesia? Syiah ada di Indonesia ini dari sebelum negara ini bernama Indonesia. Negara ini masih namanya Nederland Oost-Indie atau Hindia Belanda Timur. Itu Syiah sudah ada di Indonesia. Terbukti dari mana? Terbukti dari kitab tulisannya 2 ulama besar zaman itu di negeri kita, yaitu tulisannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga kalau di Kiai Haji Ahmad Dahlan saya lupa di buku apa, tetapi kalau di Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sudah mengatakan bahwasanya itu hadir di sekitar tahun 1800-an, Bang. Sebelum negara ini namanya Indonesia, sebelum itu. Udah lama, Bang. Nah, itu tentang keberadaannya. Jadi hari ini pun telurnya masih ada, netes terus, Bang. Padahal telur busuk itu tapi netes terus. Saya juga heran. Yang kedua, apakah para ulama kita sudah mengetahui tentang kesesatan mereka? Saya yakin sudah. Kenapa? Karena buku-buku mereka sudah diterjemahkan di Indonesia dan mendapat legalitas peredaran buku, ya kan? Artinya sudah dilegalitaskan oleh pihak terkait. Dan buku itu jelas seperti kisah-kisah mereka mengagumi tentang perjuangan Khomeini bersama Tabatabai dalam rangka menjungkir balikkan atau mengkudeta Shah Reza, Raja Iran, dan menggantikannya sebagai negara Syiah. Itu buku itu beredar dengan nama bukunya Madhab Syiah, karyanya Muhammad Al-Musawi Al-Isfahani Al-Irani. Dan itu bisa kita cek di Play Store, ada. Nanti download aplikasi Pustaka Syiah, masuk di situ. Banyak itu buku-bukunya. Dan itu penerbitnya namanya Al-Mizan. Al-Mizan ini resmi, Bang, sebagai penerbit buku Syiah, dan dia punya hak edar. Nah, berarti kan sudah diketahui otomatis, ya? Sudah diketahui, jadi artinya sudah diketahui. Nah, tentang responnya ya kita serahkan kepada para punggawa kita yang di atas kita, karena kita ini bukan siapa-siapa, yaitu para mbah-mbah yai kita, ya kan, di ormas masing-masing, misalkan di Muhammadiyah, di NU, di Irsyad, di